bisa mendengarkan dan mempelajari ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Yusika yang akan membawa firman ya Tuhan. Kiranya apa yang Yusika jelaskan kepada kami Tuhan, semuanya adalah kata-kata-Mu Tuhan. Memberikan semua ini satu pegangan buat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Juru Selamat kami itu. Amin. Amin. Mari saudara kita buka kitab kita yang adalah kitab dari 1 Korintus 12. 1 Korintus 12 kita akan membaca mulai 26 sampai dengan 31 bersama ya. 1 Korintus 12 26 sampai dengan 31 bersama. Dapat? Kita akan baca bersama. 2, 3. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul, atau nabi, atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Nuwun sewu nggih, Bu. Permisi kita. Kalau saya boleh tanya, Ibu percaya kan apa? Dunia ini diawali diciptakan oleh Tuhan, dan di dalam Tuhan Yesus Ibu mendapat keselamatan. Amin. Ibu sama saya dengan kita, meskipun Ibu tidak menjadi anggota bagian daripada gereja di mana kita berada, kalau kita membaca ini, kita mempunyai tempatnya sendiri di dalam tubuh Kristus. Siapa saudara sebetulnya kalau kita baca kembali apa yang sudah kita baca dari sebelum kita memasuki persiapan Natal. Di pasal 12 dari 1 Korintus ini, di situ sebetulnya konteksnya tentang unity. Kesatuan sebagai tubuh Kristus. Dan yang menyatukan tadi adalah itu. Kita percaya bahwa dunia ini diciptakan oleh Allah, dan di dalam Yesus kita mendapatkan satu anugerah keselamatan. Sehingga meskipun Ibu Katolik, kita Protestan, kita mempunyai perbedaan, tetapi di dalam Yesus itu kita menjadi satu tubuh. Bukan karena Ibu nggak suka makan daging anjing. Itu alasan kesehatan. Iya. Enggak, artinya itu kan itu tidak menjadi masalah gitu. Karena kita masing-masing juga mempunyai background sendiri tentang bagaimana dari culture kita suka apa, saudara. Bahkan kalau kita mau lebih lihat lagi melebar, sebetulnya tubuh Kristus itu bukan hanya Indonesia dan Amerika, tetapi di seluruh dunia ini yang mana orang percaya bahwa dunia ini diciptakan oleh Allah. Dan dunia ini sudah jatuh di dalam dosa, dan mereka percaya menerima keselamatan hanya di dalam tubuh Yesus. Kita semua nantinya akan disatukan. Semuanya akan disatukan. Dari berbagai banyak pendeta
hamba Tuhan di dunia ini yang percaya demikian bahwa dunia ini diciptakan oleh Allah dan di dalam Yesus kita beroleh keselamatan. Mereka semua melayani Tuhan yang sama, yaitu Yesus. Di situ sebetulnya membukakan mata saya, saudara. Saya tadi mencoba mencari boneka. Saya punya nasi boneka gitu. Nggak ada lagi boneka ya. Boneka yang ada tangan, ada kaki, saudara. Kalau masih ingat dari 2 bulan yang lalu kita sudah baca. Disitulah sebetulnya mungkin ibu ada bagiannya kecil di sana, kita ada di sini, yang di orang Kristen di Afrika ada bagiannya yang di mana kita tidak tahu. Tetapi kita semua sebetulnya ada di situ, ya. Ada di situ. Kita semua disatukan di dalam tubuh Kristus yang utuh. Setelah kita diselamatkan di dalam Kristus, kesatuan yang berbeda. Kesatuan yang berbeda, mungkin sebagian ada di bagian tangan yang mempunyai fungsi di situ, ada di bagian kaki. Saudara, itu sebetulnya yang membuat saya, wah, sebetulnya indah gitu. Bagaimana ini akan merubah saya, bagaimana ini akan menolong saya untuk saya bisa apresiasi apa yang Kristus sudah lakukan. Ternyata bukan hanya saya yang menjadi bagian tubuh Kristus itu. Ternyata bukan hanya jemaat di sini saja yang menjadi tubuh Kristus ini, tetapi seluruh orang yang percaya di dalam Yesus sudah diselamatkan. Itu disatukan di dalam tubuh Kristus. Sehingga bagaimana di situ saudara saya ditolong, diberikan satu perspektif yang dirubah. Meskipun kita mempunyai perbedaan, tetapi di dalam Kristus kita akan saling menghargai perbedaan. Di dalam Kristus itu kita mempunyai tempatnya masing-masing. Sehingga di situ saudara, kalau tadi kita membaca seperti yang kita baca, meskipun ibu Katolik, kita Protestan, ketika saya membuka Alkitab begini, karena yang saya baca Alkitab, dan saya yakin ibu bisa mengikutinya. Dan yang mana dikatakan saudara, yang sudah kita baca tadi, karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Saya cukup kaget sebetulnya. Satu anggota menderita, anggota yang lain menderita. Berapa banyak sebetulnya sampai ini orang yang beriman kepada Tuhan Yesus itu menderita hanya karena imannya saja, ya, kepada Tuhan Yesus. Bukan pergumulan mereka hidup sehari-hari gitu. Banyak orang-orang Kristen yang sudah disatukan di dalam Kristus, mereka saat ini menderita karena tidak mau melepaskan imannya. Tapi terus terang mungkin kita tidak sampai berpikir ke situ. Tidak sampai berpikir ke situ. Yang kita pikirkan lebih pergumulan kita sehari-hari. Bagaimana kita merasa paling susah di dunia ini. Sehingga kita meminta saudara yang lain, tolong ikut susah deh. Ya. Bukannya berkata demikian, saya susah. Kok kamu nggak ikut susah? Sebetulnya saya diingatkan, bukan hanya diri saya saja. Mereka. Dan ternyata kesusahan itu adalah satu hal yang perlu kita prihatinkan di dalam perjuangan iman kita. Tak kala kita masih hidup. Ya. Seringkali yang kita pikirkan begitu selfish, kita sendiri, lokal kita sendiri, ya kan, negara kita sendiri. Sedangkan bagaimana dengan kehidupan orang percaya di Timur Tengah misalnya, di tempat-tempat lain. Mereka begitu menderita, tapi mereka tidak mau melepaskan imannya. Tidak mau melepaskan imannya. Tetapi itu sebetulnya, mereka itu menjadi satu dengan saya, menjadi satu dengan saudara di dalam Kristus. Sehingga bagaimana saya harus diajar dan mau diajar bertumbuh, memiliki satu perspektif. Untuk juga boleh mendoakan mereka. Untuk juga boleh, meskipun kita tidak kenal, boleh mempunyai satu rasa seiman yang memang saat ini iman kita juga, yang mana di Amerika masih tertolong, kita masih terlindungi. Entah sampai kapan kita akan terlindungi. Karena itu juga sudah muncul penganiayaan di Amerika ini. Dan yang lebih indah, saudara, dikatakan
Jikalau satu anggota dihormati, semua anggota iri hati. Apa berbunyi demikian, saudara? Tidak. Jika satu anggota dihormati, anggota yang lain tidak perlu iri hati. Tetapi justru apa dikatakan di situ? Bersukacita. Bersukacita. Jikalau ada pendeta lain, jikalau ada gereja lain, jikalau ada kelompok Kristen lain, dihormati di dalam Kristus. Seharusnya yang kita juga boleh respon bersukacita. Bersukacita, saudara. Bersukacita. Bersukacita. Dan kalau kita perhatikan, kamu semua adalah tubuh Kristus. Dan kamu masing-masing anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Siapa yang menetapkan? Allah sendiri. Pertama, sebagai rasul. Kedua, sebagai nabi. Ketiga, sebagai pengajar. Yang menetapkan siapa? Ya Allah. Kalau saya pilih, saya mau memilih nabi. Saya mau jadi nabi. Tetapi kalau Allah tidak menetapkan saya, ya kenabian saya akan hancur. Kenabian saya akan membuat saya susah. Saya mau jadi rasul, demikian juga. Kerasulan saya, kerasulan yang seperti apa? Ini pun kalau ada nabi zaman sekarang, itu pun kita harus melihat kembali kepada Alkitab. Nabi tugasnya, kita lihat bagaimana, ada berapa banyak nabi di perjanjian lama, ya kan? Di antara nabi-nabi yang berbeda itu, apakah tugasnya sama, apakah tugasnya berbeda? Secara spesifik apa, secara umum apa? Demikian juga ada nabi di dalam perjanjian baru. Dan mereka tugasnya apa gitu. Tidak asal mau nanti, oh saya mau jadi nabi, saya mau jadi rasul. Tetapi tidak mempunyai satu dasar Alkitab. Hanya mau titel pekerjaan saya sebagai nabi, pekerjaan saya sebagai rasul, nabi penyembuh. Apakah ada itu nanti di Alkitab? Harus kembali. Kalau saudara melihat, wah itu ada nabi si ini. Nabi ini penyembuh. Apakah demikian tugas nabi penyembuh? Jadi bisa jadi salah kaprah gitu. Bukan berarti saya mengajak saudara untuk melihat negatif, tetapi kritis. Karena saat ini kita di zaman orang suka titel yang demikian. Oh, saya memiliki titel rasul, saya memiliki titel nabi. Tapi biarlah kita kritis. Titel itu apakah titel sesuai yang memang Allah sendiri tentukan? Mau jadi pengajar, apakah Allah sendiri memberikan bagian itu kepada orang yang mau mengajar? Kalau tidak, ya setengah mati gitu. Bahkan nanti ada kelompok yang menghebatkan, ini kan pendeta saya itu nabi, mengalahkan segalanya. Itu juga salah kan? Kalau memang Allah menetapkan nabi, ya bukan berarti mengalahkan segalanya. Nabi aja bagiannya sendiri untuk melakukan pekerjaan nabi. Kalau Tuhan memberikan pekerjaan rasul kepada seseorang, ya itu tidak lebih hebat daripada yang lainnya. Karena Tuhan yang memberikan, Tuhan tahu tepatnya orang itu untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan berikan. Jadi kelompoknya yang memiliki pendeta pekerjaan kerasulan atau kenabian itu tidak bisa membanggakan bahwa pendetanya itu paling hebat. Tidak bisa. Jika itu datangnya dari Allah. Karena Allah tahu bagaimana memberikan kepada masing-masing untuk melakukan pekerjaan Allah. Bukan untuk melakukan pekerjaan kelompoknya. Itu yang indah nantinya kita akan ketemu. Sehingga akhirnya tidak kita saling meninggikan kelompok kita masing-masing, karena kelompok kita masing-masing sebetulnya melayani Kristus di dalam satu kesatuan Kristus. Itu saudara yang indah sebetulnya. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan. Kembali, masing-masing Allah yang memilih, Allah yang memberikan. Mungkin ada orang Kristen yang pingin untuk menjadi pelaku mujizat, supaya hebat. Tapi kalau Allah tidak memberikan itu, ya tidak akan terjadi demikian untuk Allah. Tidak akan terjadi.
Tapi kalau memang Allah memberikan pelayanan untuk melakukan mujizat dan kesembuhan, kita juga tidak bisa menyamakan, itu kan sama dengan ini. Kalau memang itu panggilan Tuhan, ya memang orang itu dipakai Tuhan untuk melakukan mujizat dan menyembuhkan, ya akan terjadi demikian. Akan terjadi demikian. Saya pernah berpikir, apakah harus orang ini yang mendoakan saya supaya saya bisa sembuh? Apa saya tidak didengar? Tetapi kalau menurut ini, jika Tuhan memanggil seseorang khusus dengan panggilan itu, saya tidak bisa menyamakan. Saudara tidak bisa menyamakan. Karena Tuhan memilih secara pribadi, sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan. Sehingga meskipun kita melayani Tuhan yang sama, tetapi yang kita kerjakan berbeda. Dan di dalam pekerjaan yang berbeda itu, kita satu, saling menopang, saling menyatu di dalam Kristus. Dalam Kristus. Dalam Kristus. Itu sebetulnya yang membuat saya juga saat ini boleh terbuka kembali. Ternyata saya tidak bisa menyamakan diri saya dengan orang lain tidak bisa menyamakan dirinya dengan orang lain jika memang itu adalah panggilan dan pemberian Allah secara khusus. Ya, secara khusus. Tidak. Coba saudara renungkan kembali, baca kembali. Baca kembali. Baca kembali. Baca kembali, saudara. Untuk melayani, untuk memimpin. Ya. Apakah semua orang bisa memimpin dengan baik? Kalau itu bukan panggilannya, ya tidak bisa. Tidak bisa, saudara. Jangan bilang, ya, kan jangan gantiin Iskandar banyak. Siapa bilang gitu? Kalau yang diberikan satu panggilan untuk memimpin Iskandar. Tidak bisa. Meskipun mungkin ada orang lain yang mempunyai sekolah lebih tinggi, pengalaman lebih banyak. Tidak bisa, saudara. Kalau secara khusus Tuhan memanggil dan menempatkan orang itu untuk melakukan pekerjaan yang itu, ya tidak bisa dibanding-bandingkan. Tidak bisa dibanding-bandingkan, saudara. Untuk berkata-kata dalam bahasa roh, ya, banyak saya tahu di Indonesia, mereka pengen bisa berkata-kata dalam bahasa roh. Istilahnya di kursus. Istilahnya di kursus. Apakah bisa demikian? Tidak bisa sebetulnya. Karena itu adalah pemberian Allah. Tidak bisa dikursus, tidak bisa dipelajari. Ya. Tidak bisa dibeli. Tidak bisa dibeli. Tidak bisa dibeli. Ayat 29, adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Ya, istilahnya di dalam pertanyaan ini jawabannya tidak. 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 Sehingga kembali, saya tidak bisa menyamakan semua hamba Tuhan itu. Oh, yang ini kok begini, yang ini kok begini, yang ini kok begini. Kalau memang panggilan Allah kepada hamba-hamba Tuhan itu berbeda, disitulah mereka seharusnya saling mengisi kekurangan, saling mengisi kelebihan. Ya. Saling mengisi kelebihan, saling mengisi kekurangan. Dan tubuh Kristus itu akan menjadi penuh. Akan menjadi penuh. Akan menjadi indah. Bukan malah kopong kropos dan bolengan gitu. Ya. Kalau kita sesama orang Kristen tidak bisa saling menghargai, melihat yang lain lebih iri hati, melihat yang lain lebih pikirannya negatif, tubuh Kristus bolengan, korengan, jadinya korengan. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, saudara. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus itu yang memang kacau. Jemaat di Korintus diberikan karunia, tetapi mereka kacau menggunakannya. Mereka kacau. Dan diingatkan,
Berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Apa itu saudara karunia yang paling utama? Kalau kita mengikuti pembacaan tadi, yang paling utama dikatakan di situ apa saudara? Ayat 26. Karena itu jika kita 29 dari mana tadi? 28. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat pertama sebagai rasul. Pertama sebagai rasul. Tapi kalau Randy tidak dipanggil sebagai rasul, ya Randy mau jadi rasul ya enggak kesampaian ke situ. Kalau ternyata Randy dipanggil untuk melakukan pekerjaan nabi, yaitu untuk memberitakan apa yang akan terjadi. Nabi Agabus datang kepada Paulus, Paulus nanti kamu akan diikat, seperti itu. Pekerjaan Randy sebagai nabi tidak untuk menyembuhkan orang sakit, istilahnya begitu. Tapi kalau Randy diberikan satu karunia untuk sebagai penyembuh, ya Randy yang menyembuhkan. Randy yang menyembuhkan. Dan yang kedua, nabi, saudara. Dan yang ketiga, pengajar dan seterusnya. Yang mau jadi rasul. Kalau kita lihat sejenak, tugas rasul itu adalah keliling. Dari satu tempat ke tempat yang lain, memberitakan keselamatan di dalam Yesus, mengajar tentang siapa Allah di dalam Yesus. Pekerjaan kerasulan di situ. Pekerjaan kerasulan di situ. Saudara. Kalau mau jadi rasul, yaitu pekerjaannya, setidak-tidaknya kerjaan utamanya akan keliling dari satu tempat ke tempat lain untuk memberitakan keselamatan di dalam Yesus dan mengajar firman Allah. Pekerjaannya itu. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Yang paling utama. So but earnestly desire the best gifts. Karunia yang memang Tuhan sudah tentukan buat saya, karunia yang Tuhan sudah tentukan buat saudara, karunia yang Tuhan sudah tentukan untuk orang percaya yang lain, yang tujuannya sama, gitu. Bukan untuk memecah, tetapi satu di dalam tubuh Kristus. Yang utama bagi saya belum tentu sama yang utama bagi Gogor. Yang utama bagi Ibu Andi belum tentu sama dengan yang utama buat Ibu Lestari. Tetapi semuanya itu saling mengisi. Saling mengisi. Saling mengisi. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Bukan berarti ini tidak penting. Jalan yang lebih utama. Bagaimana supaya karunia itu dilaksanakan dengan lebih baik lagi? Caranya bagaimana? Setelah saya misalkan dikaruniai, karunia untuk melakukan pekerjaan nabi, Randy dikaruniai untuk melakukan pekerjaan penyembuhan, bagaimana jalan yang lebih utama itu supaya saya bisa melakukan pekerjaan saya, Iskandar bisa melakukan pekerjaan Iskandar, Ibu bisa melakukan pekerjaan Ibu yang Allah berikan. Itu di dalam kasih yang akan dilanjutkan besok. Sehingga dari situ sebetulnya di dalam 1 Korintus 12 ini saya diingatkan, dan Bella ini juga mengingatkan saudara, sebetulnya kita semua yang percaya sudah diselamatkan di dalam Tuhan Yesus kita satu. Bagaimana kita mengembangkan perspektif itu? Satu kesatuan di dalam perbedaan yang masing-masing kita harus belajar saling menghargai. Amin.